Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mengaji, membacakan Al-Quran sekaligus mengetahui secara umum apa makna dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita bacakan nanti ini. Ada 3 kelompok ayat yang kita bacakan dari 3 surat yang berbeda, yaitu Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah 142, 143, dan yang ketiga adalah Ar-Rum 53 dan 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, 3 ayat yang kita baca tadi memang tentu saja luas maknanya, tetapi dalam kesempatan ini
kita akan memfokuskan kajiannya pada seberapa jauh tiga kelompok ayat tersebut merepresentasikan makna moderasi beragama, makna wasatiyah. Yang pertama, mengapa wasatiyah itu menjadi penting? Karena sebagaimana disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, the Global Mufti, demikian salah satu gelar yang diberikan kepadanya, melihat sedemikian besar pengaruh beliau terhadap umat Islam dan termasuk juga umat-umat lain agama di persada dunia ini. So, the Global Mufti. Jadi menurut beliau Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Khasa'is Al-'Amah lil Islam disebutkan bahwasanya salah satu karakter utama ajaran Islam adalah wasatiyah, moderasi. Dalam bahasa kita salah satu kata yang mampu mungkin sebagian mencakup makna wasati adalah moderasi. Karena itulah, karena ia sebagai karakter utama ajaran Islam, maka kita perlu membahasnya. Selain itu karena ada semacam kontestasi, perebutan istilah dengan makna moderasi itu sendiri. Ada yang mengatakan moderasi itu tidak usahlah digunakan karena ia itu disusupi oleh ideologi asing. Saya pikir ada benarnya istilah itu dan beberapa penelitian memang membuktikan. Tetapi pertanyaannya, apakah lantas kita benar-benar harus melarang, mencegah diri untuk menggunakan kata moderasi? Padahal kata moderasi itu secara maknanya ya penting, bagus gitu ya. Nah itu, tapi saya tidak akan masuk kepada apakah boleh atau tidak menggunakan makna moderasi. Itu diskusi panjang. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah mengupas apa makna moderasi itu sendiri. Nah, jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, makna moderasi itu ada 6, tetapi kita akan membatasi 3 untuk sementara 3 karena kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi 3 itu dicakup oleh 3 kelompok ayat yang kita baca tadi itu. Yang pertama adalah makna moderasi itu sebagai ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim sebagai jalan yang lurus. Bagaimana kita tahu bahwasanya makna moderasi itu sebagai istiqamah, konsistensi? Ya dari Al-Fatihah itu sendiri. Jadi moderasi itu adalah jalan yang lurus. Artinya orang yang berjalan lurus itulah mereka orang yang moderat, dan orang yang jalannya itu lenggak-lenggok gitu ya, dia mestinya jalannya lurus tetapi dia melenceng ke kanan ataupun ke kiri, berarti dia tidak moderat kalau melenceng itu. Kalau melenceng ke kanan maka dia disebut sebagai ekstrim kanan, nah gitu ya, atau kita sebut sebagai negligence gitu ya, excessiveness gitu ya. Adapun yang melenceng ke kiri sebagai tafrid. Kalau kanan itu ifrat, kalau ke kiri tafrid gitu ya. Yang tengah adalah wasatiyah. Ifrat itu siapa? Tafrid itu siapa? Itulah yang dijelaskan oleh Al-Fatihah. Wa siratal ladzina an'amta alaihim, itulah orang-orang moderat, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat dan petunjuk oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, itu adalah ekstrem kiri, yaitu orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Dalam hal ini para pakar sebagian mereka mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi karena mereka yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Mereka membunuh orang bahkan nabi tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ini betul-betul sebagai tafrid. Lalu ifratnya adalah waladhdallin, yaitu mereka orang-orang yang tersesat.
yang dalam hal ini sebagian pakar mengatakan sebagai orang Nasrani. Nah, jadi orang Nasrani itu menurut pemahaman kita adalah mereka yang terlalu berlebihan, menjadikan Nabi Isa yang sebenarnya di derajat manusia akhirnya menjadi bagian dari Tuhan. Itu tentu saja berlebihan. Jadi berlebihan itu juga ekstremisme juga gitu ya. Jadi di sini menurut Al-Fatihah orang yang berpemahaman moderat adalah mereka yang berpemahaman as-siratal mustaqim. Sementara yang tidak moderat, yang ekstrem kiri disebut wairul al-maghdhub alaihim, yang ekstrem kanan ad-dhalin. Lalu yang kedua dari surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam sebagai ummah wasata. Ummah wasata itu apa? Ummah wasata itu adalah umat yang terbaik. Dari mana kita tahu makna wasata itu terbaik? Salah satunya adalah dari penafsiran bil ma'thur, keterangan Al-Quran sendiri di ayat yang berbeda. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik gitu ya, yang dipersembahkan untuk persada kemanusiaan. Jadi dari surat Al-Baqarah kita tahu bahwasanya makna dari wasatiyah, moderasi, adalah terbaik. Dan terbaik ini ada hubungannya dengan pertengahan. Orang ketika menyebut moderasi sebenarnya yang terdetik pertama kali adalah pertengahan. Lalu kita tahu dari mana hubungan antara yang terbaik dengan yang berada di tengah. Ini bisa dijelaskan sebagai wasit. Wasit itu di tengah, tidak akan berbuat adil, terbaik, keputusan yang baik kecuali dia di tengah. Kalau dia sudah ke pinggir, berarti dia bersikap ekstrim atau memihak gitu ya. Lalu yang terakhir adalah sebagaimana ditunjukkan surat Ar-Rum 53 dan 54, yaitu makna, salah satu makna ketiga dari wasatiyah adalah kekuatan. Dari surat Ar-Rum itu Allah menjadikan manusia itu dari yang lemah, lalu dari lemah itu menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah. Di situ ada 3 titik: lemah, kuat, lemah. Ini sebenarnya sesuai dengan hukum parabola. Parabola itu ada lembah kiri itu paling bawah, lalu ada titik gunung, bukit tertinggi, lalu ada lembah lagi, lembah terbawah lagi. Dari sekian titik itu yang paling tinggi adalah yang paling tengah. Dan titik tengah itulah yang membagi parabola itu, kiri dan kanan itu sama besar. Nah, jadi karena itu salah satu makna dari wasatiyah adalah yang paling kuat. Sebagaimana kehidupan manusia ada masa kecil, masa dewasa, dan masa tua. Dari 3 periode itu yang paling kuat adalah masa dewasa. Dari surat Ar-Rum ini kita tahu bahwasanya makna dari wasatiyah adalah kekuatan. Semoga apa yang kita bisa sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.